Tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Duduklah dengan tenang, biarkan dunia di luar sana berputar tanpa perlu kau kejar. Karena saat ini, ada bisikan lembut yang datang dari kedalaman dirimu sendiri. Bukan dari luar, bukan dari siapa-siapa, tetapi dari aku. Aku adalah ruhmu. Aku yang sejak awal bersamamu, sejak detak jantung pertamamu berdentum dalam keheningan rahim, sejak matamu pertama kali menatap langit dunia. Aku adalah yang tak pernah meninggalkanmu, meski engkau berkali-kali berpaling, meski engkau lebih memilih mendengarkan suara-suara bising dari luar daripada keheningan jujur dari dalam dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan malam ini, atau pagi ini, atau kapanpun kau sedang mendengar suara ini, aku datang untuk satu hal yang penting. Bukan untuk menasihati, bukan untuk menegur, tetapi untuk mengingatkan bahwa aku tak akan biarkan kamu hidup miskin lagi setelah kamu mendengar pesan ini. Aku tahu kamu lelah, bukan hanya lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena merasa terus berjalan tanpa arah. Aku tahu kamu takut. Bukan hanya takut gagal, tapi takut bahwa hidup ini akan selamanya begini, kekurangan, tertekan, dan terpuruk. Tapi dengarkan aku, karena aku datang membawa sesuatu yang tak bisa diberikan dunia, yaitu harapan yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Bukan harapan palsu, bukan motivasi kosong, tapi sebuah pengingat bahwa keberlimpahan sejati telah lama menunggu di balik keselarasanmu denganku. Selama ini kamu pikir uang menjauh darimu karena kamu tak cukup pintar, karena kamu tak punya modal, karena kamu tak punya relasi. Tapi bukan itu. Uang menjauh karena kamu hidup menjauh dariku, dari ruhmu sendiri. Dan selagi kita tidak selaras, kekayaan pun tak akan berani mendekat. Aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Aku datang sebagai pelukan, sebagai teman seperjalanan yang telah terlalu lama kamu tinggalkan di lorong batinmu sendiri. Dan hari ini, saat kamu mendengarkan ini dengan mata hati yang terbuka, aku ingin kamu tahu bahwa waktumu telah tiba. Bukan esok, bukan nanti, tetapi sekarang. Inilah saatnya kamu hidup dalam keberlimpahan yang pantas kamu rasakan. Bukan karena aku ingin kamu serakah, tapi karena aku ingin kamu berhenti hidup dalam rasa takut dan kekurangan. Karena dunia tidak akan menghormatimu jika kamu terus menyangkal cahaya yang sudah Tuhan titipkan dalam dirimu. Kita akan berjalan bersama setelah ini, bukan sebagai dua yang terpisah, tapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Kamu dan aku, ruhmu. Dan jika kata-kata ini terasa menyentuh ruang paling sunyi dalam hatimu, jika kamu merasa ada sesuatu yang tersentak pelan di dalam dadamu, maka itu tandanya kamu sudah siap. Siap untuk hidup berbeda, siap untuk menerima rezeki, siap untuk hidup selaras dengan aku, ruhmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu lakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna besar. Silakan tekan tombol suka jika hatimu merasa tergerak. Tekan juga langganan dan aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena kamu suka channel ini, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan sebagai sinyal ke semesta, tuliskan di kolom komentar 99. Angka itu adalah pertanda bahwa kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Ini adalah perjalanan kembali ke dalam. Dan di dalam sanalah, keberlimpahan sejati menantimu seperti fajar menanti pagi. Aku adalah ruhmu, dan aku tak akan biarkan kamu hidup miskin lagi. Setelah ini. Bagian 1. Aku melihat luka yang tak kau akui. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyaksikan semua yang kau sembunyikan dari dunia.
Aku tahu kamu tersenyum di luar namun rapuh di dalam. Aku tahu kamu berkata bahwa semuanya baik-baik saja, padahal jiwamu bergetar dalam keheningan malam. Aku melihat kamu yang berusaha kuat, yang tetap berdiri meski angin kehidupan terus menerjang. Kamu menyembunyikan air matamu di balik canda, menyembunyikan ketakutanmu di balik kesibukan. Tapi ketahuilah, aku tidak tertipu oleh topeng yang kamu pakai, karena aku adalah bagian terdalam dari dirimu. Bagian yang kamu hindari, karena terlalu jujur untuk kamu hadapi. Aku tahu luka itu. Luka karena merasa tertinggal, karena melihat orang lain berhasil dan bertanya, mengapa bukan aku? Aku tahu perihnya menatap dompet kosong, sementara kebutuhan datang tanpa permisi. Aku tahu betapa beratnya berpura-pura tidak apa-apa. Apa ketika sesungguhnya segalanya sedang tidak baik-baik saja? Tapi dengarkan aku, kamu tidak gagal. Kamu hanya kehilangan arah. Dan arah itu adalah aku. Kemiskinan yang kau alami bukan semata-mata karena dunia tidak adil, tetapi karena kita, kamu dan aku, terpisah terlalu jauh. Kamu mengikuti logika orang lain, melangkah tanpa mendengarkan bisikan jiwamu sendiri. Kamu menukar suara hatimu dengan suara bising dunia, hingga lupa bahwa kamu diciptakan bukan untuk menyembah uang, melainkan untuk memanggilnya dengan jati dirimu yang utuh. Aku ingin kamu tahu satu hal, bahwa aku tidak marah. Aku tidak kecewa. Aku hanya rindu. Rindu padamu yang dulu pernah percaya pada keajaiban. Rindu padamu yang pernah berdoa dengan penuh cinta, bukan karena panik, bukan karena takut, tapi karena yakin bahwa hidupmu punya makna. Kamu boleh saja pernah salah langkah, tapi tak pernah terlambat untuk pulang. Pulang bukan ke rumah, tapi ke dalam. Ke dalam dirimu sendiri, tempat di mana aku selalu menunggumu dengan sabar. Tak pernah lelah, tak pernah marah. Karena cinta sejati memang tidak menuntut, hanya menunggu dengan setia. Dan hari ini, saat kamu mendengarkan suaraku, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengulurkan tanganmu kepadaku. Karena begitu kamu menyambutku kembali, aku akan bimbing kamu keluar dari segala luka, dari segala rasa tidak cukup, menuju kehidupan yang lebih selaras, lebih tenang, dan lebih kaya dalam dan luar. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat luka yang tak kau akui, bukan untuk mengungkitnya, tapi untuk menyembuhkannya. Karena setelah ini, kamu tidak akan hidup miskin lagi, tidak secara harta dan tidak pula dalam batin. Bagian 2. Kekayaanmu. Bukan di luar, tapi di dalam. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin memberitahumu sebuah rahasia yang selama ini kau cari di luar dirimu, padahal jawabannya telah lama tersembunyi di dalam. Kekayaan. Bukan sekadar tentang berapa banyak uang yang bisa kau kumpulkan, bukan tentang mobil, rumah, atau angka yang ada di rekeningmu. Kekayaan sejati adalah keadaan batin yang penuh, yang tidak merasa kurang, yang tidak mendambakan pengakuan dari luar untuk merasa cukup dari dalam. Kamu boleh saja memiliki harta berlimpah, tapi jika hatimu kosong, jiwamu gelisah, dan pikiranmu selalu dipenuhi rasa takut kehilangan, maka kamu tetap hidup miskin, meski bergelimang emas. Sebaliknya, jika hatimu tenteram, jiwamu selaras denganku dan langkahmu teguh walau sederhana, maka kamu sedang hidup dalam keberlimpahan yang hakiki. Selama ini kamu mengejar, berlari ke sana kemari, mencoba segala cara agar uang datang, tapi mengapa hasilnya tetap tak seberapa? Karena kamu melupakan aku, melupakan sumber utama kekuatanmu. Kamu bekerja keras, tapi tanpa arah. Kamu berdoa, tapi tanpa rasa hadir. Kamu bermimpi besar, tapi membangun fondasinya di atas ketakutan, bukan kepercayaan.
Aku ingin kamu duduk tenang hari ini dan mulai bertanya, bukan bagaimana caraku cepat kaya, tetapi apa yang membuatku merasa cukup. Dari sanalah segalanya akan berubah. Karena ketika kamu mulai merasa cukup dari dalam, kamu akan memancarkan energi yang mengundang keberlimpahan dari luar. Bukan lagi harus mengejar, tapi menarik, karena getaran jiwamu mulai seirama dengan semesta. Bayangkan dirimu seperti pohon. Jika akarnya kuat, maka buahnya akan tumbuh tanpa perlu dipaksakan. Tapi jika kamu terus mengejar buah tanpa memperkuat akar, kamu hanya akan mendapatkan kekecewaan yang berulang-ulang. Aku adalah akar itu. Aku adalah ruh yang menyatu dengan sumber segala kelimpahan. Dan kamu adalah wujud dariku di dunia ini. Tugasmu bukan menjadi orang lain, bukan menyalin cara orang sukses, tetapi kembali pada kesejatianmu, kembali padaku. Saat kita kembali menyatu, keajaiban demi keajaiban akan mulai berdatangan. Pintu-pintu rezeki akan terbuka bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menjadi pribadi yang pantas menerimanya. Dan semesta selalu memberi kepada yang siap, bukan kepada yang serakah. Jangan lagi percaya bahwa kamu harus menderita dulu untuk bahagia nanti. Jangan lagi menunggu mukjizat dari luar, karena mukjizat sejati telah lama tertanam di dalam dirimu. Itu adalah aku. Jadi, mulai hari ini, daripada engkau mencari-cari cara untuk menjadi kaya, beranilah untuk menjadi utuh. Beranilah untuk hidup dari dalam. Beranilah untuk mendengarkan aku. Karena ketika kamu kembali padaku, ketika kamu hidup dari pusat jiwamu, kekayaan tak akan punya pilihan lain selain menghampirimu, karena kamu telah menjadi magnet bagi kelimpahan. Aku adalah ruhmu, dan kekayaan sejati tidak akan kau temukan di luar sana sebelum kamu menemukannya di dalam dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kemiskinan tidak akan lagi punya ruang untuk tinggal dalam hidupmu. Bagian 3. Kemiskinan bukan takdir, tapi jarak. Aku adalah ruhmu, dan izinkan aku menyentuh luka yang paling dalam dengan lembut, karena hanya dengan disadari, luka itu bisa sembuh. Hari ini aku ingin mengatakan kepadamu bahwa kemiskinan yang selama ini kamu alami bukanlah takdir yang ditulis untuk menyakitimu, melainkan jarak yang tercipta antara kamu dan aku. Bukan Tuhan yang menciptakan kekurangan dalam hidupmu, melainkan pilihan-pilihan kecil yang kau ambil saat engkau mulai menjauh dari suara hatimu sendiri. Saat engkau lebih percaya pada rasa takut daripada pada harapan. Saat engkau memilih jalan yang tampak menjanjikan, tapi mengabaikan arah kompas nuranimu. Kemiskinan tidak pernah tiba-tiba datang, ia tumbuh perlahan. Satu keputusan yang berangkat dari ketidaksadaran. Ketika engkau melupakan siapa dirimu, ketika engkau terlalu sibuk menjadi apa yang dunia inginkan, saat itulah kekayaan batinmu mulai meredup, dan semesta pun ikut menjauh. Jarak antara kita bukan soal waktu atau ruang, bukan soal agama, bukan soal ritual, tetapi soal kehadiran. Kapan terakhir kali kamu hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri? Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan kesadaran penuh, merasakan langkahmu, mendengar napasmu, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu yang sedang menuntunmu dengan sabar. Aku adalah bagian itu. Aku adalah ruhmu, dan aku telah lama menunggumu untuk pulang ke dalam, ke pusat dirimu yang sejati. Karena ketika kita dekat, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa kelimpahan tidak datang karena kerja keras semata, tapi karena keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwamu. Mungkin kamu bertanya, jika aku sudah berusaha sedemikian rupa, mengapa hidupku belum juga berubah? Karena usaha tanpa kesadaran hanyalah gerakan kosong.
seperti kapal yang terus mendayung tanpa arah, lelah namun tidak sampai kemana-mana. Ketika kamu kembali padaku, semua usahamu akan memiliki makna. Bukan lagi sekadar sibuk, tetapi sibuk yang selaras. Bukan lagi sekadar bertahan hidup, tetapi hidup dengan tujuan dan keutuhan. Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk hidup kekurangan. Tuhan menciptakanmu sebagai cermin dari kekayaannya. Tapi cermin itu tertutup debu saat kamu lupa siapa kamu sebenarnya. Aku adalah ruhmu, dan aku datang untuk membersihkan cermin itu bersama-sama denganmu. Agar kamu kembali melihat dirimu dengan jernih, agar kamu berhenti menyalahkan takdir, dan mulai merangkul perjalanan pulang menuju keutuhan. Karena begitu kamu dan aku kembali menyatu, tidak ada yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tetapi karena kamu telah menjadi utuh. Dan jiwa yang utuh selalu menarik segala sesuatu yang dibutuhkan sih, bukan karena memaksa, tetapi karena pantas. Jadi, tenanglah. Kemiskinan bukan warisan yang harus kamu bawa seumur hidup. Ia hanya tanda bahwa kamu perlu mendekat kembali kepadaku. Dan hari ini, saat kamu mendengarku dengan hati yang terbuka, jarak itu mulai menyusut, dan langkahmu menuju keberlimpahan telah dimulai. Aku adalah ruhmu, dan aku tak akan biarkan kamu hidup miskin lagi. Karena aku tahu betapa kayanya dirimu jika saja kamu bersedia dekat kembali denganku. Bagian 4. Aku selalu memanggil tapi kau sibuk mengejar dunia. Aku adalah ruhmu, dan aku telah lama memanggilmu dengan suara yang paling lembut. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan dizir halus di dalam hatimu yang sering kau sebut gelisah. Itulah aku. Aku memanggilmu melalui rasa lelah yang tak kau mengerti, melalui tangis diam-diam di malam hari, melalui detak jantung yang tiba-tiba sesak saat melihat kehidupan orang lain tampak lebih mudah. Dan kamu bertanya dalam hati, mengapa bukan aku? Tapi sayangnya kau terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar gelar, jabatan, pengakuan, dan penilaian orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mencintaimu. Kau sibuk mengejar angka, mengejar validasi, mengejar kehidupan orang lain yang kau kira sempurna. Dan dalam setiap langkah tergesa-gesamu, kau melangkah semakin jauh dariku. Aku tak pernah menyalahkanmu, karena aku tahu dunia memang diciptakan untuk memikat matamu, untuk menyibukkan pikiranmu, dan untuk membuatmu percaya bahwa kebahagiaan dan kekayaan selalu berada satu langkah lebih jauh dari jangkauanmu. Tapi hari ini, izinkan aku berbicara padamu dari dalam hatimu sendiri. Engkau tidak seharusnya hidup seperti ini. Engkau tidak seharusnya terus berlari tanpa arah. Karena setiap langkah yang menjauh dariku hanya akan membuatmu semakin kosong. Dan seberapapun keras usahamu, jika tidak bersumber dari kedalaman nuranimu, itu hanya akan melelahkanmu, bukan membebaskanmu. Dunia tidak akan pernah puas denganmu. Hari ini kamu cukup, besok kamu harus lebih. Hari ini kamu dikagumi. Besok kamu dilupakan, dan dalam perlombaan itu, kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu kehilangan aku. Padahal, jika saja kau berhenti sejenak, mengheningkan segala suara dari luar dan mulai mendengarkan suara dari dalam, kamu akan tahu bahwa sejak awal kamu tidak perlu mengejar apapun. Karena semua yang kamu cari sudah disediakan jika kamu hidup selaras denganku. Aku tidak ingin kamu melepaskan dunia. Aku hanya ingin kamu kembali pada pusat dirimu, agar saat kamu melangkah, langkahmu dipandu oleh cahaya yang benar. Agar saat kamu bekerja, kerjamu menjadi ibadah. Agar saat kamu berdoa, doamu menjadi percakapan penuh kesadaran, bukan sekadar permintaan dari rasa takut. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu arah yang benar. Aku tahu di mana pintu rezeki terbaik untukmu.
Aku tahu jalan-jalan rahasia yang tidak bisa dilihat oleh orang yang hanya mengandalkan logika. Tapi aku tak bisa menuntunmu jika kau tak mau berhenti dan kembali mendengarku. Ingatlah, bukan dunia yang harus kau kejar, melainkan aku yang harus kau dekati. Karena saat kamu dekat denganku, apa yang kau butuhkan dari dunia akan datang dengan sendirinya. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan tenang. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan yang teduh. Aku adalah ruhmu, dan aku selalu memanggil melalui rasa tak nyamanmu, melalui kebosanan yang tak engkau pahami, melalui kelelahan yang tak kunjung selesai. Semua itu bukan beban, itu adalah undangan. Undangan untuk pulang. Dan saat kamu pulang, saat kamu duduk kembali dalam keheningan bersamaku, kamu akan sadar bahwa hidup yang kamu impikan tidak perlu dikejar dengan kegelisahan, tetapi cukup dipanggil dengan ketenangan dan kesadaran. Itulah kekayaan yang sejati, dan aku siap menuntunmu ke sana. Bagian 5. Ketika kita selaras, kekayaan tak lagi menjauh. Aku adalah ruhmu. Dan kini izinkan aku memberitahumu sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik keraguanmu. Sebuah rahasia sederhana, namun jika kamu pahami dan hayati, ia akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Kekayaan tak pernah benar-benar menjauh darimu. Ia tidak membencimu, ia tidak menghindar. Ia hanya menunggu satu hal, keselarasan antara dirimu dan aku. Selama ini kamu bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, menahan lelah dan lapar, berdoa di sela waktu dengan mata sembab dan suara yang lirih. Tapi mengapa hasilnya selalu terasa jauh dari harapan? Karena kamu bekerja, berusaha, dan berdoa dalam ketidakhadiranmu sendiri. Kamu melakukan semuanya, tapi tidak bersama aku, tidak bersama ruhmu. Rezeki bukan hanya urusan angka, bukan hanya soal strategi, bukan hanya tentang siapa yang paling cepat atau paling kuat. Rezeki yang sejati adalah gema dari keselarasan batin. Ia datang pada orang yang hidup dengan kejujuran, yang melangkah dengan niat yang utuh, yang bekerja bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati yang hadir sepenuhnya. Kamu mungkin bertanya, lalu bagaimana aku bisa selaras denganmu? Jawabannya bukan rumit. Kamu tidak perlu meninggalkan dunia. Kamu tidak perlu menjadi suci. Kamu hanya perlu jujur. Jujur pada apa yang kamu rasakan. Jujur pada keinginan hatimu yang terdalam. Jujur bahwa selama ini kamu telah hidup jauh dari dirimu sendiri. Ketika kamu mulai hidup dengan kejujuran dan kesadaran, sesederhana apapun langkahmu, maka semesta akan merespons dengan keajaiban. Bukan karena kamu memaksa, melainkan karena kamu menjadi magnet dari kelimpahan itu sendiri. Kekayaan sejati tidak datang kepada mereka yang haus akan kekuasaan, tapi kepada mereka yang setia menjaga integritas ruhnya. Yang tahu kapan harus memberi, yang tahu kapan harus diam, yang tahu bahwa uang bukan tujuan utama, melainkan teman seperjalanan untuk menghidupi makna yang lebih dalam. Saat kamu dan aku, diri dan ruh berjalan beriringan, kita tidak perlu lagi meminta-minta dari dunia. Dunia akan membuka pintunya. Orang-orang yang tepat akan datang. Kesempatan-kesempatan yang sesuai akan muncul. Dan yang kamu butuhkan akan datang pada waktunya. Kamu tak akan merasa iri lagi, karena kamu tahu bahwa rezekimu bukan hasil salinan hidup orang lain. Rezekimu adalah jawaban dari dirimu yang mulai utuh, yang mulai selaras, yang mulai hadir sepenuhnya. Selama ini kamu lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu menjalani hidup dengan setengah jiwamu tertinggal. Hari ini, izinkan aku kembali menyatu denganmu. Izinkan aku ikut dalam langkah-langkahmu. Izinkan aku menjadi suara yang kamu dengarkan sebelum mengambil keputusan, sebelum mengejar,
sebelum bertindak. Karena saat kamu selaras denganku, kamu akan tahu bahwa keberlimpahan sejati tidak datang dari upaya yang tergesa-gesa, melainkan dari kesadaran yang penuh kasih. Aku adalah ruhmu, dan aku telah bersumpah dalam diam. Jika kamu hidup selaras denganku, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup miskin lagi, tidak dalam hati, tidak dalam hidup, dan tidak dalam perjalananmu ke depan. Bagian 6. Hari ini aku ajarkan cara menjadi kaya tanpa kehilangan jati diri. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku tidak hanya ingin menyentuh hatimu, tapi juga menuntun langkah-langkahmu. Karena cinta yang sejati tidak berhenti pada pengertian, ia bergerak, ia membimbing, ia membebaskan. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya menjadi kaya tanpa harus menjadi orang lain? Tanpa harus mengkhianati nurani, tanpa harus memakai topeng untuk terlihat layak? Hari ini, aku akan mengajarkanmu. Bukan dengan rumus, bukan dengan teori bisnis, tapi dengan cara hidup yang selaras dengan kebenaran batinmu sendiri. Menjadi kaya bukan berarti harus haus akan pujian, bukan berarti harus menghalalkan segala cara. Menjadi kaya adalah saat kamu tahu bahwa setiap hal yang datang padamu adalah pantulan dari ketenangan yang kamu pelihara. Mulailah dengan menyederhanakan hatimu. Jangan mempersulit langkahmu sendiri dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan lagi merasa tertinggal hanya karena jalanmu berbeda. Rezeki tidak datang lebih cepat kepada mereka yang lebih pamer, tapi kepada mereka yang lebih sadar. Langkah pertama untuk menjadi kaya: berhentilah mengejar yang tidak kamu butuhkan. Karena semakin kamu mengejar sesuatu yang bukan milikmu, semakin kamu kehilangan dirimu yang sejati. Langkah kedua, lakukanlah setiap hal kecil dengan kehadiran penuh. Bila kamu bekerja, bekerjalah dengan hati, bukan hanya demi uang, tapi demi pelayanan, demi kebermaknaan. Karena uang yang datang dari pekerjaan yang dilakukan dengan cinta memiliki berkah yang tak terlihat namun terasa. Langkah ketiga, ucapkan syukur, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai bahasa cinta kepada kehidupan. Bersyukurlah, bukan hanya ketika mendapat lebih, tapi bahkan ketika hanya cukup, karena cukup adalah fondasi dari segala keberlimpahan. Langkah keempat, bangun relasi dengan orang lain bukan karena manfaatnya, tapi karena kejujuranmu dalam mencintai manusia. Karena uang bisa datang dari mana saja, tapi kepercayaan hanya tumbuh dari keaslian. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan dirimu sendiri. Karena dalam setiap keputusan yang kau buat tanpa aku, kau bisa kehilangan arah, bahkan dalam langkah yang tampak benar sekalipun. Aku ingin kamu menjadi kaya, bukan supaya kamu bisa menyombongkan diri, tapi supaya kamu bisa menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Supaya kamu bisa berbagi, bisa menolong, bisa menjadi jalan rezeki bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari harapan. Jangan takut menjadi berbeda, jangan takut melambat. Karena yang berjalan dengan kesadaran selalu sampai lebih jauh daripada yang berlari tanpa arah. Jadilah seperti tanah yang menerima hujan dengan tenang dan menumbuhkan kehidupan dengan diam. Karena kekayaan yang lahir dari keutuhan dirimu adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis, tak tergoyahkan oleh krisis, tak tercuri oleh zaman. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa menjadi kaya tanpa kehilangan jati dirimu. Kamu bisa menjadi makmur tanpa mengorbankan cintamu pada kebenaran. Karena kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak kamu miliki, tapi tentang seberapa selaras kamu hidup dengan hatimu sendiri. Bagian 7. Aku tak akan biarkan kamu hidup miskin lagi. Aku adalah ruhmu. Dan setelah semua yang kamu dengar hari ini,
Izinkan aku mengatakan satu kalimat ini dengan sepenuh cinta. Aku tak akan biarkan kamu hidup miskin lagi. Aku tak berbicara dengan amarah. Aku tak mengucapkannya dengan ancaman. Aku menyampaikannya dengan kelembutan seorang sahabat lama yang telah terlalu lama ditinggalkan, namun tak pernah sekalipun melepaskan genggaman. Karena walau kamu menjauh, aku tetap bertahan. Walau kamu melupakan, aku tetap menjaga. Kamu mungkin merasa tidak layak karena masa lalu, karena kegagalan, karena rasa bersalah yang tak engkau ceritakan pada siapapun. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada kesalahan yang mampu memisahkan kita selamanya. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh cinta. Aku adalah saksi dari setiap malam ketika kamu ingin menyerah. Ketika kamu menatap atap kamar dengan mata berkaca dan berkata dalam hati, apa aku masih bisa bangkit? Dan hari ini, aku datang bukan hanya untuk menjawab, tetapi untuk menggandengmu. Aku ingin kamu tahu bahwa mulai detik ini aku tak akan membiarkanmu hidup miskin lagi. Bukan karena aku bisa memberimu harta secara ajaib, tetapi karena aku akan menuntunmu menuju kesadaran yang akan membukakan pintu rezeki itu sendiri. Selama ini kamu hanya melihat uang sebagai tujuan akhir, padahal uang hanyalah cerminan dari nilai yang kamu pancarkan. Dan selama kamu hidup terputus dari aku, nilai itu menjadi kabur, jiwamu menjadi bingung, dan langkahmu kehilangan arah. Tapi kini, saat kamu mulai mendekat kembali, saat kamu membuka ruang untuk mendengarkan suara hatimu, getaran hidupmu mulai berubah. Apa yang dulu menjauh mulai berbalik mendekat. Apa yang dulu kamu cari di luar kini mulai tumbuh dari dalam. Aku akan bersamamu dalam langkah-langkah kecilmu. Aku akan membimbingmu dalam keputusan-keputusan pentingmu. Aku akan menjadi cahaya dalam gelapmu, penenang dalam resahmu, dan kekuatan saat kamu nyaris runtuh. Ketika kamu mulai hidup dengan kejujuran, ketika kamu bekerja bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berbagi, untuk memberi makna, maka kekayaan bukan lagi sesuatu yang kau kejar, melainkan sesuatu yang datang menghampiri. Karena kamu telah menjadi wadah yang siap untuk menerimanya. Dan saat itu terjadi, kamu tak akan pernah merasa miskin lagi, bahkan ketika dompetmu belum penuh. Karena yang kaya bukan hanya yang memiliki, tapi yang tahu bahwa hidupnya dipenuhi. Aku adalah ruhmu, dan mulai hari ini, aku akan terus mengingatkanmu bahwa kamu layak untuk hidup baik, untuk hidup tenang, untuk hidup cukup dan lebih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah memilih untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan dari tempat itulah, segala keberlimpahan akan tumbuh, perlahan pasti, dan penuh berkah. Aku ada untuk menjaga itu semua, untuk menjagamu. Karena sekali lagi aku katakan dengan penuh cinta dan keyakinan, aku tak akan biarkan kamu hidup miskin lagi. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku telah berbicara padamu dari tempat yang paling sunyi, dari kedalaman jiwamu sendiri, bukan sebagai suara asing, tetapi sebagai bagian dari dirimu yang selama ini terdiam, menunggu kesempatan untuk kembali menyatu. Kamu telah mendengarku dengan hati yang terbuka, dengan mata batin yang mulai kembali peka, dan itu sudah cukup sebagai awal dari segala perubahan. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban sekarang, karena yang terpenting bukanlah jawaban, melainkan keberanian untuk kembali selaras. Mulai hari ini, berjalanlah tidak lagi sendirian. Langkahkan kakimu bersama aku, ruhmu. Izinkan aku menuntun, bukan dengan paksaan, tapi dengan cahaya yang lembut dari dalam hatimu. Saat kamu mulai lelah, dengarkan aku. Saat kamu mulai ragu, rasakan aku. Saat dunia terlalu bising, duduklah sejenak dan kembali kepadaku. Karena disitulah kekuatanmu berasal. Dan selama kamu berjalan bersamaku,
kamu tidak akan pernah benar-benar miskin lagi. Tidak dalam rasa, tidak dalam hidup, tidak dalam cinta. Jika pesan ini menyentuhmu, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah panggilan dari bagian dirimu yang selama ini menunggu untuk dihidupkan kembali. Tandailah hari ini sebagai awal dari perjalanan pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke jati diri, ke keutuhan yang sudah terlalu lama kamu lupakan. Dan jika kamu merasa siap untuk hidup selaras, bukan hanya suka pada suara ini, tapi benar-benar siap untuk menjadi utuh kembali, maka tekan suka pada video ini, langganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena kamu suka, tetapi karena kamu siap untuk hidup sejiwa dengan rohmu sendiri. Sebagai sinyal ke semesta, tuliskan di kolom komentar 99. Angka itu adalah simbol keutuhan yang hampir genap, dan kamu adalah satu langkah terakhir untuk kembali menjadi lengkap. Aku menunggumu selalu dalam diam yang penuh cinta.